Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid An-Nur Bank Mandiri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup manusia di dunia cuma sekali dan sebentar. 100 tahun yang lalu kita belum lahir, dan 100 tahun yang akan datang mungkin kita semuanya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Oleh karena itu, hidup yang cuma sekali dan sebentar ini mari terus kita gunakan untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangannya. Karena hanya dengan bekal takwa inilah kita semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Islam sangat menghargai orang-orang yang mencari harta, orang-orang yang bekerja mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Jumu'ah dengan jelas Allah menyatakan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian sudah selesai melaksanakan sholat, jangan santai-santai, jangan leha-leha, fantashiru, segera bertebarlah kalian ke muka bumi, cari karunia Allah, bekerjalah, cari rizki Allah, wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Namun tetap harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Itu pesan Allah surah Al-Jumu'ah. Itu artinya Islam, Allah menghargai betul orang-orang yang mencari rizki karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu dosa, yang dosa itu tidak bisa hancur karena sholat taubat, tidak bisa hilang karena kita puasa, kita sedekah, tidak bisa. Dosa itu hanya bisa hilang, bisa hapus karena kita bekerja sampai begitu lelahnya, lelah dalam bekerja itu menghapuskan dosa-dosa yang tidak bisa hapus oleh sholat, oleh puasa, bahkan qiyamul lail. Nabi Muhammad SAW satu hari
berjalan di sebuah perkampungan. Kemudian beliau menjumpai seorang laki-laki. Beliau mengulurkan tangannya kepada laki-laki tersebut. Ketika laki-laki tersebut, sahabat tersebut menjabat tangan Rasulullah, serta-merta sahabat tersebut mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, maafkan saya, tangan saya ini kasar, tangan saya ini tidak sehalus tangan engkau. Tangan saya sedemikian kasar karena saya ini pekerja keras ya Rasulullah. Saya menjadi seorang tukang batu sehingga tangan saya kasar seperti ini." Mendengar pengaduan dari sahabat tersebut, Rasulullah tersenyum dan kemudian Rasulullah mengambil tangan sahabat tersebut dan justru dicium tangan tersebut sambil mengatakan, "Hadza yadun la yamassuhun naru abada." Inilah tangan yang tidak akan tersentuh api neraka. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, sekali lagi Islam sangat menganjurkan kita untuk mencari harta. Tetapi dalam mencari harta, dalam mencari karunia Allah, rizki Allah, Islam ada rambu-rambunya. Ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh orang-orang yang beriman. Kita boleh mencari rezeki sebanyak-banyaknya, harta seluas-luasnya, jabatan setinggi-tingginya, tetapi yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana, kata Allah. Carilah karunia Allah, rizki Allah, kedudukan yang tinggi, tetapi harus waridwana, harus selalu ditanamkan dalam hatinya. Yang saya lakukan ini Allah ridho apa tidak? Pertanyaan ridho apa tidak harus selalu menggaung dalam hati kita, sehingga dalam kita mencari rezeki kita dibatasi oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memang kepingin mencari rezeki yang banyak, mencari harta yang banyak. Kalau perlu tidak butuh waktu lama, saya mempunyai harta banyak. Tetapi kalau dengan cara korupsi, kira-kira Allah ridho apa tidak? Saya ingin mencari kedudukan yang tinggi, tetapi kalau dengan cara yang kotor, kira-kira Allah ridho apa tidak? Saya kepingin mencari kesenangan dengan menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kira-kira cara seperti ini Allah ridho apa tidak? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang harus terus dikumandangkan di dalam dada kita, di dalam diri kita. Mungkin manusia tidak melihat ketika kita melakukan kecurangan-kecurangan, ketika kita menipu orang lain, memanipulasi dan lain sebagainya. Mungkin orang lain tidak tahu, bahkan rekan kerja kita pun tidak tahu, atasan kita tidak tahu, tetapi Allah Maha melihat. Allah mengetahui sekecil apapun yang dilakukan oleh hambanya. Dahulu Rasulullah pernah mengutus, katakanlah sebagai seorang pegawai negara waktu itu, tugasnya adalah ditugaskan oleh Rasul untuk mengumpulkan zakat kaum muslimin.
Beberapa saat kemudian utusan Rasulullah ini, pegawai Rasulullah ini laporan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini hasil pengumpulan zakat yang sudah saya lakukan hari ini. Diserahkan kepada Rasulullah, dan sahabat ini pun jujur, dan ini ada sejumlah uang, ini bukan zakat, tetapi ini adalah untukku, orang memberi kepadaku sebagai hadiah. Rasulullah kemudian mengatakan, saya mau bertanya, apabila kau hari ini tidur di rumah, tidak melakukan tugas ini, apakah kira-kira orang akan memberikan kepadamu hadiah tersebut? Sahabat ini menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Maka kembalikan hadiah itu untuk negara atau kembalikan kepada yang punya. Kemudian sahabat ini pun menyerahkan semua yang didapat pada hari itu kepada negara, karena dia merasa sudah digaji oleh negara. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah hati-hatinya orang-orang yang dahulu, masa Rasulullah, masa kenabian, masa Khulafaur Rasyidin, terus sampai para alim ulama. Mereka sangat hati-hati dalam mengambil harta yang bukan miliknya, karena harta yang diambil dari yang tidak hak akan merusak dirinya, akan merusak keluarga dan anak-anaknya. Ketika kita mempunyai anak-anak yang semakin hari semakin tidak bisa diatur, boleh jadi harta yang kita berikan kepada anak-anak itu bukan harta yang halal, tetapi harta hasil dari kecurangan-kecurangan kita. Ketika diri kita malas untuk diajak kebaikan, malas untuk beribadah kepada Allah, boleh jadi harta yang kita makan adalah harta yang tidak baik. Karena harta yang tidak baik, harta yang haram, akan mempengaruhi pribadi kita, keluarga kita, bahkan lingkungan dan masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari harta-harta yang tidak benar dan diarahkan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Hayya 'alas sholati hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu qad qamatis sholat, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.